Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking dumadi kali Donir ing sambi kolo. Jumpa lagi dengan saya di channel Penerangan Alam, channel yang membahas tentang ilmu spiritual budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang yang namanya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino. Ini mungkin pernah kita dengar di masa-masa kita kenal dengan seseorang yang bukan jenis yang akhirnya tumbuh sebuah rasa cinta. Namun sebelum saya lanjut ke channel ini, saya tidak lupa untuk mendoakan para subscriber dan tetap setia pada channel ini atas kelancaran rezekinya dan kehidupan barokah. Dan apabila yang nanti yang saya sampaikan adanya kekeliruan atau kesalahan, kembali lagi bahwasanya apa yang saya sampaikan itu hanya berdasarkan pada kebatasan ilmu pengetahuan saya. Sebab itu mohon simak sampai habis dan silakan memberikan komentar yang positif untuk menambah wawasan kita perihal spiritual dan budaya. Kembali lagi ke topik pembahasan kali ini, yaitu tentang filosofi Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, atau biasa disebut cinta yang menurut pandangan Jawa ini yang menjadikan sebuah akar budaya. Witing Tresno Jalaran Soko Kulino atau bisa dan juga cinta tumbuh karena terbiasa, di mana cinta adalah proses panjang yang dibangun melalui kebersamaan, pengorbanan, dan kesetiaan, bukan sekedar emosi. Konsep ini menekankan pada ketulusan, asih, kasih sayang mendalam, melas, dan seperti nyata laku. Adapun poin-poin dalam filsafat atau filosofi cinta dalam budaya ini, yaitu dalam budaya Jawa ini, yaitu proses dan pembiasaan atau karena kulino. Cinta Jawa tidak melulu tentang pandangan pertama, melainkan hasil dari interaksi, pengertian, dan kebiasaan hidup bersama yang memunculkan rasa saling memiliki. Selanjutnya adalah tentang 3 unsur utama dalam hal membangun cinta, yaitu yang pertama adalah unsur tentang tresno. Tresno ini adalah sebuah passion, hasrat, atau jatuh cinta yang menggebu-gebu. Poin yang kedua adalah asih, yaitu cinta yang tulus tanpa pamrih dan mendalam. Yang ketiga adalah welas, yaitu kasih sayang yang luas, welas asih, dan teguh. Dalam ketiga hal ini, jika Anda mungkin merasakannya, maka itulah yang dinamakan sebuah cinta. Yang ketiga adalah tindakan nyata, yaitu laku. Cinta sejati tidak butuh kata-kata manis, melainkan tindakan nyata, merawat, melindungi, dan menemani. Yang selanjutnya adalah pasrah dan cocok. Ada sebuah konsep yang mengatakan jika Gusti yen arek iku jodohku tolong cedakno, yen mboten jodohku tolong jodohaken. Atau dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan, jika dia bukan jodohku, dekatkan. Jika bukan, kembali ya. Tuhan, jika dia jodohku maka dekatkanlah padaku, dan jika bukan maka tolong jodohkan. Hal ini menunjukkan sikap pasrah namun tetap berusaha.
ini biasanya kalimat ini biasanya juga sebuah mantra untuk mengikat orang juga. Namun kembali lagi pada konteks masing-masing. Tapi kalau kita merujuk dari kata-kata ini juga kita lihat, kami juga menyimpulkan ini adalah sebuah ritual doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa untuk meminta sesuatu hal. Selanjutnya adalah cinta sebagai pengabdian. Puncak cinta adalah kesediaan untuk terus berbuat baik, memberikan yang terbaik, dan menjaga komitmen hingga akhir hayat. Atau biasa orang Jawa menyebut pungkasaning urip. Dalam hal ini, cinta menurut orang Jawa mengajarkan untuk mencintai dengan sabar, mengutamakan ngajeni atau saling menghargai, dan tresnai atau menyayangi dalam keseharian. Cinta yang menjadi pembahasan yang selalu menarik dan penuh perasaan bagi siapapun yang membicarakan. Jika dilihat secara sekilas, di zaman sekarang cinta itu lekat dengan pembahasan muda dan mudi atau dua orang lawan jenis yang memiliki perasaan tertarik antara satu sama lain. Namun cinta bukan hanya tentang perasaan tertarik antara dua orang lawan jenis, namun perasaan cinta bisa untuk siapa saja dan untuk apa saja. Cinta terhadap tumbuhan dan hewan. Kalau kita mengaji sebuah cinta adalah kata benda, dan mencintai adalah kata kerja, dan dicintai adalah kata sifat. Dari kata cinta bisa menghasilkan tiga kata itu berbeda makna. Menurut dari tutur nular yang kami ketahui, cinta adalah suatu emosi dari afeksi yang kuat dan ketertarikan pribadi. Cinta adalah sebuah aksi yang dilakukan manusia terhadap objek lain berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, membantu, menurut perkataan, mengikuti, patuh, dan mau melakukan apapun yang diinginkan objek tersebut. Jadi apabila menurut hal tersebut ada dua pendapat tentang cinta. Yang pertama yaitu cinta adalah tentang emosi dan ketertarikan pribadi. Yang kedua adalah cinta adalah tentang tindakan yang dilakukan manusia untuk menentukan kemauan dari suatu objek. Maka dapat didefinisikan kembali, cinta adalah rasa atau emosi positif yang menyebabkan perasaan senang yang muncul dalam diri manusia untuk objek lain, baik itu sama manusia, tumbuhan, hewan, atau mungkin zat yang lain, yang menyebabkan manusia ini mau untuk melakukan aksi sesuai dengan karakteristik, sifat, kemauan dari sang objek. Itulah tadi sedikit ulasan dari saya tentang Beting Krisno dalam Soko Kulino, atau mungkin bisa juga sebut Beting Mulia Jaranan Soko Rekoso. Dan saya harap apa yang sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu pengetahuan wawasan kita, dan bagaimana kita mampu mengekspresikan cinta kita. Dan kembali lagi bahasanya, jika cinta tumbuh secara otomatis,
Lalu bagaimana harus menyikapi janji? Jika dalam agama manusia dilarang bersama tanpa adanya suatu ikatan yang sah, tidak lain semua kuasa yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Perasaan yang tumbuh dalam hati manusia memang tidak dapat dicegah, dan Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Keadaan ini relevan dengan falsafah Jawa, yakni tresno kanggo menungso mung amarga tresnane marang Gusti Allah sing nyiptakake manusia. Jadi perasaan cinta yang ada pada manusia hanya karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan manusia. Maka apabila timbul perasaan cinta dalam diri seseorang pada orang lain, baik dari sisi kehidupan Jawa maupun agama, memberikan wajangan yang berintikan, jangan mengharapkan sesuatu dari orang yang kamu cintai, melainkan perbaiki dirimu dan menatap niatmu bahwa perasaan yang ada ini adalah karena Tuhan, maka kamu akan mendapatkan cinta yang sesungguhnya. Apabila dalam agama untuk melakukan cinta manusia, maka harus ada ikatan. Begitupun dalam kehidupan Jawa, perasaan cinta yang dimiliki oleh dua lawan jenis tanpa ikatan dikhawatirkan merusak moral. Selain itu, cinta tanpa ikatan tidak akan bisa dipertanggungjawabkan. Maka dari itu penting suatu ikatan dalam sebuah cinta. Sekian dari saya. Apabila yang saya sampaikan artinya keliruan atau kesalahan, kembali lagi bahwa itu adalah keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu saking dumadi kalismir donir ing sambi kolok. Cukup semua. Ya kelak kita berjumpa di surga, beri akan ku ceritakan